wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bismillah. Baik. Kita sempat terhenti ya di pembahasan Kitabul Jihad, yang mana Kitabul Jihad kita sudah membahas awal-awal pembahasannya. Kemudian masuk Dzulhijjah, maka kita bahas Kitabus Shayd wa Dzabaih. Dan insyaallah kita setelah selesai Kitabus Shayd wa Dzabaih, kita balik lagi melanjutkan pembahasan Kitabul Jihad. Dan insyaallah pembahasan kali ini tentang masalah ghanimah. Jadi silakan dibaca dulu. Orang yang qatala membunuh qatilan dengan Qatilan yang terbunuh. Membunuh orang yang terbunuh, dia diberikan salabahu, harta qatil. Balik ke qatil. Hartanya. Waktu qasamul ghanimatu dan dibagi. Iya. Al-ghanimatu ghanimah ba'da dzalika, setelah yang demikian itu ala atas khamsati 5 akhmasin per 5 dari 5 katakan. 5 per 5. Khamsati akhmas. 5 bagian gitu maksudnya. Khamsati akhmas itu ya 5 dari 5 bagian. Iya. 5 bagian. Iya, 5 bagian. Khamsati akhmas 5 bagian. Wa yu'ta dan diberikan arba'atu 4 akhmasiha dari 5 bagian itu. Dari 5 bagian itu liman bagi orang yang syahidan. Ini syahid nggak teman? Syahida yang syahid. Yang syahid. Afan. Syahida yang hadir. Yang hadir. Liman bagi orang yang syahidah hadir al-waqa'ata dalam perperangan. Wa yu'ta dan diberikan lil farisi kepada orang penunggang kuda salah satu ashumin. 3 jatah. Walir rajili apa nih Ustaz? Pasukan berjalan. Apa ngono iku iki? Cavalry infantry. Karo ya. Pasukan berjalan. Walir rajili dan untuk pasukan yang berjalan sahmun 1 jatah. Wala dan tidak yushamu diberi jatah illa kecuali limanis takmalat kepada orang yang sempurna fihi kepadanya khamsu syara'id 5 syarat al-islamu Islam wal bulughu dan balik wal aqlu dan berakal wal hurriyatu dan merdeka wal dhukuriyatu dan laki-laki. Fa in ikhtalla dan jika tidak ada syartun salah satu syarat min dzalika dari yang demikian rudikha ditentukan lahu baginya walam dan tidak yusham lahu diberikan jatah kepadanya wa yuqsamu dan dibagi al-khumusu 5/5 al-khumusu 1/5 ala atas khamsati ashumin atas 5 jatah sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 1 jatah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusarrafu ba'dahu dan diberikan ba'dahu setelahnya lil masalih untuk orang yang saleh. Wasahmun dan 1 bagian li dzawil qurba untuk orang yang memiliki kerabat wahum dan mereka Banu Hashim Bani Hasim wa Banul Muttalib dan Bani Muttalib. Wasahmun dan 1 bagian lil yatama untuk anak-anak miskin anak-anak yatim. Wasahmun dan 1 bagian lil masakin untuk orang-orang miskin. Wasahmun dan 1 bagian li abna'is sabil untuk orang di perjalanan. Baik. Pembahasan kita berikutnya setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah muqaddimatul jihad, awalan jihad, tentang hukumnya jihad bagaimana,
kemudian siapa saja yang misalkan wajib untuk berjihad, siapa yang tidak wajib untuk berjihad. Kemudian kita juga membahas tentang masalah bagaimana kalau misalkan mendapatkan tawanan perang, ya kan, bahas itu juga ya, masalah tawanan perang. Maka pembahasan berikutnya harta yang didapat dari perang. Harta yang didapat dari perang. Maka kita ketahui dalam fikih Islam, harta yang didapat dari perang ada dua. Ya, yang pertama adalah ghanimah, yang kedua adalah al-fai. Ya. Yang pertama adalah ghanimah, yang kedua adalah al-fai. Kalau ghanimah landasannya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasulihi wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan seterusnya. Kalau al-fai dalam surat Al-Hasyr disebutkan wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fa ma awjaftum alaihi min khayli wala rikabi walakinnallaha yusallitu rusulahu ala ma yasha, dan seterusnya. Nah, pembahasan fai nanti akan ada pembahasan setelah itu, setelah ghanimah ini, dan insyaallah kita akan bahas besok mungkin. Nah, sekarang kita lebih membahas kepada ghanimah dulu. Lebih membahas kepada ghanimah. Dalam pembahasan pembagian harta ghanimah, aturan pembagian atau harta yang dibagi itu terdiri dari tiga jenis harta yang dibagi ketika ghanimah atau harta hasil peperangan. Ya, harta hasil peperangan. Yang pertama adalah ghanimah. Yang mana ghanimah ini nanti dijelaskan pembagiannya bagaimana. Kemudian yang kedua, istilahnya disebut dengan as-salab. As-salab itu apa? As-salab itu adalah harta yang menempel pada musuh. Harta yang menempel pada musuh. Misalkan ada orang kafir, prajurit misalkan, berlawan duel dengan kita. Dia pakai baju perang, dia pakai pedang, dia pakai tombak, dia pakai helm perang, dia pakai baju perang, dia bawa kuda. Ya. Maka ini namanya salab. Harta yang nempel dengan apa? Dengan orang itu. Maka ini namanya adalah as-salab. Maka as-salab ini diberikan bagi yang berhasil membunuh orang itu. As-salab diberikan kepada yang berhasil membunuh orang itu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ar-radh. Ar-radh ya, dengan kha ya, ar-radh. Radhun ya. Radhun itu apa? Radhun itu adalah bagian yang diberikan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan salab dan juga tidak mendapatkan jatah ghanimah. Tapi mereka ada andil. Ya, ada andil dalam perang itu. Maka syariat Islam sangat adil. Maka kalau memang dia memiliki andil dalam peperangan itu, dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, maka dia tidak boleh kembali pulang dengan tangan kosong seperti itu. Tangan kosong saja. Baik. Maka di sini musannif rahimahullah taala membahas, yang pertama beliau bahas dari masalah as-salab. As-salab ya. Maka beliau mengatakan, qala musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru, wa man qatala qatilan. Dan siapa yang membunuh qatilan, orang yang terbunuh. Banyak qatilan maknanya di sini adalah ya kafiron, orang kafir. Bukan maksudnya membunuh orang yang sudah terbunuh, bukan. Ya, tapi membunuh orang kafir, ya akhirnya dia terbunuh gitu ya. Oman qatala qatilan kafiron. Siapa membunuh orang kafir, maksudnya menjadi musuhnya dalam peperangan, u'tiya maka diberi. Ya, maka diberi u'tiya, maka diberi fi'il majhul, naibul fa'ilnya adalah man. Jadi yang diberi siapa? Yang membunuh, muslim tadi. Yang membunuh. Maka dia diberi. Apa yang diberikan? Salabahu. Maf'ul duanya, salabahu. Maka diberikan salabahu salabul qatil. Ya. Harta yang menempel pada qatil tadi, pada orang kafir.
yang kita sudah sebutkan tadi. Ya. Landasannya apa dalam satu hadis? Ya, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man qatala qatilan, siapa yang membunuh seorang musuh di peperangan, ya, dan dia memiliki saksi, falahu salabuhu, maka dia yang paling punya hak untuk mendapatkan harta yang menempel pada orang tadi. Ya, harta yang menempel pada orang tadi. Baik. Nah, harta yang menempel ini tidak termasuk kalau misalkan dia membawa harta lain. Misalkan di kudanya dia membawa tumpukan harta misalkan. Ini enggak termasuk salab. Makin nanti dikumpulkan sebagai apa? Ghanimah. Yang dikumpulkan itu yang menempel, yang digunakan untuk peperangan. Ya. Kalau uang kan untuk apa dia? Kan enggak untuk peperangan, maka dia enggak termasuk salab. Dia diberikan pada pemimpin nanti, panglimanya. Tapi kalau kudanya, tombaknya, pedangnya, ini kan gunakan untuk perang. Ya, bajunya, maka silahkan diambil oleh orang yang membunuh tadi. Ya, orang yang membunuh tadi. Ya, dengan syarat ada saksi. Ada saksi untuk mendapatkannya. Ya, 2 orang laki-laki, ya, atau mungkin 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Ya, dengan saksi, ya, bahwasanya memang orang itu yang membunuh si fulan. Ya, orang itu yang membunuh apa? Si fulan. Ya. Dan apakah harus terbunuh untuk mendapatkan salab tadi? Para fuqaha menyampaikan tidak harus terbunuh. Yang penting, ya, dia itu sudah membuat musuhnya tidak berkutik sama sekali, tidak bisa apapun. Ya. Jadi membuatnya tidak berkutik. Ya. Maka tidak harus terbunuh. Misalkan dipotong kedua kakinya, sudah nggak bisa apa-apa kan? Maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Salabnya. Ya. Atau mungkin dipotong kedua tangannya, dia sudah nggak bisa apa-apa. Mau nyerang pakai apa? Ya. Atau mungkin dia terkena tebasan dan sudah tidak bisa bergerak, maka ini juga berhak mendapatkan apa? Salab. Ya. Mendapatkan salab. Yang pertama, yang kedua masalah ghanimah sekarang. Nah, ghanimah itu harta yang didapat tadi. Nah, kalau ghanimah ini pembagiannya ada aturannya. Ya. Kalau salab tadi sudah ada aturannya, kalau ghanimah beliau mengatakan, qala wa tuqsamul ghanimatu, dan dibagi ghanimah ba'da dzalika, setelah itu. Setelah salab. Jadi kamu bunuh siapa? Bunuh ini. Dapat salab. Ada yang punya saksi lagi, dia sudah bunuh fulan, saya Rasulullah ini saksinya. Oh ya, ini ambil punyanya uang ini. Ada lagi, sudah selesai, nggak ada, sudah, nggak ada yang punya saksi atau apapun. Sisanya ghanimah berarti. Maka ghanimah dibagi setelah apa? Salab tadi. Ala khamsati ahmas, dibagi menjadi 5/5. Bukan 1/5. Dibagi 5 gitu. Intinya khamsati ahmas itu 5, dibagi 5. Ya, 5/5 maksudnya ya dibagi 5. Ala khamsati ahmas. Maka harta ghanimah tadi ditoto ya jadi 5 bagian. Fayu'ta arba'atu akhmasiha, maka diberikan 4/5-nya. 4/5 berarti dari 5 tadi diambil 4. 4 ini dibagikan kepada siapa? Liman syahidal waq'ah, orang yang hadir dalam peperangan. Maksudnya ikut andil dalam perang. Maksudnya prajurit ya. Maksudnya prajurit. Liman syahidal waq'ah, bagi orang yang ikut andil dalam peperangan. Wa yu'ta lil farisi, dan perinciannya syahidal waq'ah tadi, perinciannya apa? Ya. Wa yu'ta lil farisi, dan bagi orang yang menunggang kuda, pasukan pakai kuda, salah satu ashum, maka dia mendapatkan jatah 3. Ya, mendapatkan apa? Jatah 3 bagian. Walirajili, dan bagi pasukan yang berjalan tanpa kendaraan apapun, sahmun, mendapatkan 1 bagian. Ya.
Jadi orang yang berjalan, pasukan berjalan kaki mendapatkan sepertiga dari ukuran pasukan yang punya kuda. Ya, karena dalam hadis disebutkan ya dari hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaibar ya a'talil farisi sahman walirajili sahmun gitu ya. Bahwasanya Nabi memberikan bagi penunggang kuda 2 bagian dan bagi orang yang berjalan 1 bagian. Maksudnya 2 bagian ini 2 bagian untuk kudanya, 1 bagian untuk dirinya. Itu. Baik. Ini pembagiannya. Jadi dibagi 5, kemudian diambil 4. 4 dibagikan untuk pasukan. 4 dibagikan untuk pasukan. Kemudian beliau mengatakan wala yushamu, dan pembagian pasukannya seperti tadi. Ya. Wala yushamu, dan tidak mendapatkan saham, mendapatkan bagian yusham, ya. Tidak mendapatkan bagian illa kecuali liman, bagi orang yang istakmalat, memenuhi fihi di dalamnya khamsu syara'id, 5 syarat. Maka dianggap dia pasukan dalam peperangan kalau memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama apa? Al-Islam. Maka orang kalau kafir, ya, orang kalau kafir, kemudian dia bantu kita. Misalkan ada orang kafir dhimmi. Misalkan kita hidup bersama dengan orang kafir yang sudah mengikat perjanjian dengan kita, tinggal di negeri kita, bayar jizyah. Kita perang melawan orang kafir sama. Orang kafir ini bantu kita. Maka dilihat kalau dia secara asal nggak dapat ghanimah ya, nggak dapat ghanimah orang kafir kan. Tapi dilihat kalau dia ini izin dulu kepada panglima perangnya, pada pemimpin kaum muslimin, dia dapat izin, maka nanti dia dapat radhah. Nah, dia dapat bagian yang tidak ghanimah dan tidak salab tadi. Ya, ukuran radhah itu ukurannya bagaimana? Ukurannya tergantung pemimpin. Nanti tentukan kamu dapat segini gitu aja. Kalau tanpa seizin dari pemimpin, maka dia tidak dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Maka syarat pertama, pasukan itu harus muslim. Syarat kedua, wal bulugh, dia balik. Maka kalau ada anak belum balik, ikut dalam pasukan. Setelah perang, arek iki gorong balik. Maka bagaimana? Maka dia tidak mendapatkan jatah ghanimah. Ya, dia tidak mendapatkan jatah ghanimah, tapi dia boleh dikasih apa? Radhah. Ya. Radhahun. Yang nanti kita bahas. Syarat ketiga, wal aqlu, dia berakal. Berakal. Baik. Maka kalau misalkan ada orang gila, dia muslim, ya sudah balik, tapi dia pas perang itu gila, maka bagaimana? Maka sama seperti syarat balik tadi. Ya, dia nggak dapat jatah ghanimah, tapi dapat apa? Radhahun. Syarat keempat, wal hurriyah, dia adalah orang yang merdeka. Maka kalau budak, maka tidak mendapatkan jatah ghanimah. Ya. Yang terakhir, wadzukuriyah, dan laki-laki. Maka kalau perempuan yang ikut, perempuan secara asal ikut di medan perang, dia ikut perang, maka dia tidak mendapatkan jatah ghanimah. Karena sebenarnya wanita tidak wajib untuk ikut. Tapi siapa? Tapi apa yang didapat? Dia memungkinkan untuk dapatkan radhah. Ya. Ya, jadi mereka ini mendapatkan apa? Radhah. Kemudian beliau mengatakan, ya, fa in ikhtalla, jika hilang, tidak ada syartun, salah satu syarat min dzalika, dari hal itu. Dari mana? Dari 5 hal tadi, Islam, bulugh, akal, hurriyah, dzukuriyah. Ada yang tidak terpenuhi salah satunya, rudhikhalahu. Nah, maka ini yang ketiga, rudhikhalahu, radhah. Maka dia mendapatkan jatah apa? Radhah. Ya, rudhikhalahu, maka diberikan jatah untuknya. Ya. Walam yusham lahu, tapi tidak diberikan bagian. Yusham maksudnya minal ghanimah, ya. Di bagian-bagian diberikan bagian dari ghanimah. Maka kalau radhah ini diberikan bagian, takarannya kalau salab tadi jelas ya. Pokoknya yang dibawa orang itu untuk perang. Ghanimah jelas pembagiannya. Dibagi 5, 4 bagian untuk prajurit. Ya. Kemudian kalau dia nggak dapat ghanimah, nggak dapat salab,
Ya, maka bagaimana? Maka ya dapat rodh. Nah, rodh ini ditentukan oleh pemimpin. Ya, misalkan kamu oleh ya 1 juta misalkan. Ya, boleh. Baik. Nah, maka di sini sudah selesai pembahasan masalah pembagian ghanimah dan juga rodh. Kemudian ada tambahan pembahasan. Tadi kan ghanimah kan dibagi 5. 4 sudah selesai, dibagi untuk pasukan. Ya, dibagi untuk pasukan. 3 bagian untuk penunggang kuda. Kemudian 1 bagian untuk pejalan kaki. Kan masih ada sisa 1. Iya kan? Sisa 1. Kan dibagi 5 diambil 4 sisa 1. Maka yang sisa 1 ini diperuntukkan untuk siapa? Maka ini pembagiannya untuk yang 1 tadi. Wa yuksamu lahul khumus, dan dibagikan untuknya al-khumusu li 1/5 ala khamsati ashum, atas 5 bagian. Maka yang tinggal 1 tadi dari 5 bagian dibagi 5 lagi. Ya, dibagi 5 lagi. Maka dia ini adalah 1/5 dari 1/5. Ya. 1/5 yang pertama sahmun, berarti sahmun di sini 1/5 hitungannya ya. Sahmun 1/5-nya li Rasulillah, untuk Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup. Nah, sekarang sudah wafat. Setelah Rasulullah wafat, buat siapa? Yusrafu ba'dahu, maka diberikan setelah wafat, ya ba'da Rasul, maksudnya ba'da wafatir Rasul, setelah wafatnya Rasul, lil masalih, untuk kemaslahatan kaum muslimin, dimasukkan Baitul Mal, dimasukkan kas negara, untuk APBN. Ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wasahmun, dan 1 bagian. Berarti 1/5. Ya, 1/5-nya lagi. Li dzawil qurba, untuk kerabat. Dzawil qurba, kerabat. Maksudnya kerabat ini kerabatnya siapa? Maksudnya kerabat di sini kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih spesifik kerabatnya Nabi kan banyak. Maka yang lebih spesifik kerabatnya Nabi yang diberikan bagian dari ghanimah hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena dalam Al-Quran disebutkan walidil kurba, dan bagi kerabatnya Nabi, maksudnya kerabatnya Nabi ya Bani Hashim. Bani Muttalib kok ikut? Bani Muttalib ya juga termasuk kerabat. Maka ada beberapa sahabat yang sedikit protes kepada Nabi. Kanjeng Nabi, Bani Hashim diberi, Bani Muttalib diberi, kita ini tunggal buyut. Ya, Bani Abdisyams, beberapa orang dari Bani Abdisyams mengatakan Bani Abdisyams ini juga masih tunggal buyut sama Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya, karena mereka dari Abdul Manaf punya anak Bani Muttalib, ada kemudian Bani Hashim, kemudian Bani Abdisyams. Abdisyams nggak dapat. Yang dapat Bani Hashim sama Bani Abdul Muttalib. Maka Nabi mengatakan innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib ini dianggap satu. Kalau dulur sing liyane agak berbeda. Kenapa kok dianggap satu? Karena dulu ketika Nabi diboikot oleh orang Quraisy, yang setia dampingi Nabi cuma Bani Hashim plus Bani Muttalib. Yang lainnya ya malah kadang ikut boikot. Baik. Al-kulihal ya diberikan pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian wasahmun, dan 1/5 yang 1/5 lagi lil yatama, bagi anak yatim. Anak yatim ya anak kecil yang belum mendapatkan anak yatim yang anak kecil yang belum balik, yang tidak memiliki ayah. Wasahmun, dan 1 bagian lil masakin, bagi orang miskin. Lil masakin, bagi orang miskin. Ya, orang miskin ya maknanya sudah jelas ya, kita tahu orang miskin. Baik. Kemudian jatah yang berikutnya yang terakhir, 1/5 yang terakhir wasahmun, dan 1/5 li abna isabil, bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, sedang dalam perjalanan. Maksudnya apa? Orang yang sedang dalam perjalanan dan mereka kehabisan bekal dan membutuhkan bantuan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Ya. Itu kalau zaman dulu, karena ketika orang berjalan kadang mungkin kehabisan bekal gitu ya. Maka memberikan pasokan bekal untuk para musafir itu termasuk tanggung jawab negara. Ya, kalau dalam aturan fikih Islam. Ya, dalam aturan fikih Islam. Ya. Maksud mungkin kalau hari ini ya mungkin subsidi perjalanan atau apa. Ya, tapi dengan syarat dia sudah melakukan apa?
perjalanan, di tengah jalan dia sudah kehabisan bekal, maka di sini diambilkan dari kas negara. Baik, jadi intinya adalah untuk ghanimah dibagi 5, kemudian diambil 4 dari 5 bagian tadi, dibagikan untuk pasukan dengan syarat-syaratnya tadi, muslim, balik, akil, ahur, kemudian zakar ya. Kemudian tinggal satu tinggal satu dibagi 5 ya, dibagi 5, dan yang dibagi 5 maka ini yang pertama untuk kemaslahatan kaum muslimin. Asalnya untuk Nabi, tapi Nabi nggak ada, kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian bagi untuk kerabat Nabi, Banu Hashim, Banu Muthalib. Kemudian diberikan untuk anak yatim, diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada para musafir yang kehabisan bekal. Kalau salab, maka orang yang membunuh, dia memiliki saksi, dia membunuh orang itu, ya, maka dia diberikan peralatan yang dipakai oleh yang terbunuh tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rodhah. Rodhah itu diberikan bagi orang yang tidak mendapatkan ghanimah, tapi dia ikut dalam peperangan dengan syarat yang sudah kita sebutkan. Baik, mungkin ini pembahasan kita kali ini ya, tidak terlalu lama. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan, Tri? Ustaz, kalau orang sudah mendapatkan